Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada bacaan hari Minggu biasa yang hari Minggu masa Paskah yang keempat pada hari ini, penginjil Yohanes mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang mengutus para muridnya. Peristiwa perutusan ini tentu tidak terlepas dari rentetan peristiwa sebelumnya. Pertama, peristiwa penyaliban, peristiwa sengsara Tuhan, peristiwa kematiannya, hingga pada peristiwa kebangkitannya. Pasca peristiwa kebangkitan ada juga yang kita kenal dengan peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Dan kita sendiri berefleksi atau merenungkan peristiwa penampakan Tuhan itu merupakan suatu peristiwa di mana Yesus secara umum menjelaskan kembali tentang keberadaan dirinya yang bangkit, ya. Membuka kembali pemikiran-pemikiran para murid dan memberikan mereka setidaknya itu pemahaman dasar terkait dengan peristiwa kebangkitannya itu tertulis dalam kitab suci, baik dalam kitab Taurat, kitab para nabi, sampai kitab Mazmur. Semuanya itu berbicara tentang dia. Dan fakta yang sesungguhnya sudah terjadi, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dikatakan dalam kitab suci. Dia hamba yang menderita, tapi juga dia hamba yang bangkit, atau dia yang bangkit menyelamatkan semua orang. Dan dosa kitalah yang ditanggungnya. Lalu perkataan-perkataan Yesus sendiri bersama para muridnya, Yesus semacam menyampaikan atau menegaskan kembali secara penuh, ya, tentang apa yang telah dikatakannya ketika dia bersama mereka tergenapi dalam peristiwa yang terjadi dalam kebangkitannya saat itu. Dan pada bagian akhir dari semuanya itu, atau pada bagian semacam dari klimaks, ya, dari semuanya itu, Tuhan mengatakan bahwa dalam peristiwa kebangkitan ini kamu yang menjadi saksinya, dan kamu sebagai saksi, kamu akan diutus, ya, diutus untuk memberikan kesaksian tentang peristiwa yang terjadi, memberikan kesaksian akan kebangkitan Yesus itu, dan beritakanlah kabar gembira ini kepada semua orang. Ya, sekiranya seperti itu, ya, baptislah mereka. Dan dalam peristiwa perutusan itu juga tentu Yesus tidak hanya mengutus mereka untuk pergi, tetapi kepada mereka diberikan juga otoritas oleh Tuhan sendiri, kuasa oleh Tuhan sendiri untuk mengampuni dosa, menyembuhkan orang, ya, menguduskan dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya Tuhan pun menghembuskan mereka Roh Kudus, ya. Dan peristiwa perutusan Roh Kudus ini memang terjadi dalam peristiwa Pentakosta, ya. Di mana kemudian dengan Roh Kudus itu para murid yang awalnya ragu-ragu, takut, bimbang dan cemas, semuanya diperteguh, ya, dibangkitkan semangatnya, dan juga dibantu oleh Roh Kudus, ya, mewartakan kabar sukacita Injil itu tentang kebangkitan Tuhan, tentang keselamatan. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa, ya, bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan mereka berbicara, yang mewarta, atau mereka yang memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah bagi para murid untuk memberikan kesaksian itu tentang Yesus yang bangkit, sebab akan ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, akan ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi mereka semuanya harus berhadapan dengan fakta itu, berhadapan dengan peristiwa itu nantinya, meskipun diri mereka menjadi kurban dari kejahatan manusia itu sendiri. Dan tentunya juga bahwa bentuk peristiwa atau bentuk pewartaan itu juga, ya, dalam tindakan, ya, kata-kata menyembuhkan orang, ya, lalu kemudian memberikan peneguhan,
memberikan pencerahan dan sebagainya. Yang semuanya itu dimaknai dalam peristiwa kebangkitan Tuhan. Dan setiap orang yang datang kepada mereka, setidaknya mereka itu dibaptis ya, atau orang yang percaya kepada pewartaan mereka, mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai gereja ya, juga sebenarnya diutus ya, atau sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita semua diutus dalam konteks kita masing-masing. Tentu perutusan kita lebih pada sebuah aplikasi atau perwujudan dari makna atau pesan-pesan dari ajaran-ajaran gereja ya, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan tempat kita bekerja. Dan di sana setidaknya kita menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, ya, pribadi yang mengayomi, pribadi yang menanamkan nilai-nilai Kristiani, pribadi yang bertindak adil ya, bertindak jujur, tegas, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Singkat kata bahwa apa yang menjadi poin-poin universal itu perlu ditampilkan di sana, ya tentunya untuk membangun sebuah kehidupan surgawi ya, yang lebih baik ya, atau kerajaan Allah yang sudah meraja itu bisa tampil di sana, di mana ada sukacita, perdamaian ya, ada sebuah jalinan relasi yang baik ya di antara sesama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun di tempat kita bekerja. Tetapi sekaligus itu semua secara tidak langsung memperkenalkan iman kita, memperkenalkan Tuhan yang kita yakini bahwa Dia mengajarkan tentang hal-hal itu kepada diri kita. Sehingga ya semua orang bisa memandang kita, nah, setidaknya bertanya-tanya tentang iman kita. Dan pada akhirnya mungkin tergeraklah hati ya untuk bisa mencari tahu lebih dalam tentang misteri-misteri Kristus ya, yang pernah terjadi dalam kehidupannya atau di dalam dunia ini ketika Dia masih tinggal bersama manusia. Dan tentu juga di samping itu ya kita diajak untuk membangun hidup doa yang baik ya, membangun ya kedekatan yang baik dengan Allah, mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti pendalaman iman, mengikuti devosi doa roa rosario dan sebagainya ya, yang setidaknya itu menjadi sebuah kekuatan dasar bagi kita untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Memang kita tidak menyangkal ya, berhadapan dengan fenomena saat ini ya, sebenarnya itu adalah sebuah fenomena penolakan ya, pewartaan untuk Tuhan yang kita yakini ya. Tawaran-tawaran kenikmatan dunia itu terkadang mengguncang iman kita ya, mengguncang pribadi kita sebagai manusia. Tapi itu kalau kita sudah membangun dasar yang baik ya, hidup doa yang baik, membangun kedekatan dengan Tuhan, setidaknya itu bisa diantisipasi sedemikian rupa, menggerakkan akal sehat kita untuk mengkritisi, menyeleksi semua godaan-godaan itu agar kita tidak terjebak di dalamnya. Setidaknya di situ kekuatan Roh Kudus tetap berada di samping kita, karena kita sudah membuka kita ya, membuka hati kita untuk kehadirannya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, memang dunia dewasa ini sangat maju ya, begitu banyak buah-buah teknologi, berbagai bentuk teknologi yang dihasilkan ya, baik dari telekomunikasi dan sebagainya yang kita saksikan sendiri. Semuanya terasa mudah, tapi secara tidak langsung juga ya itu semua baik untuk kita, tetapi juga punya dampak buruk. Kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, setidaknya itu semua perlu kita seleksi, perlu kita pergunakan sedemikian rupa ya, pergunakan dengan bijak agar kita tidak terjebak dalam sebuah fenomen gelap ya, yang pada akhirnya menuntun kita pada kehancuran diri kita, masa depan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai orang tua ya, menjadi tugas kita juga untuk, atau bagian pewartaan kita terhadap anak-anak kita, untuk senantiasa tetap menjaga mereka, membimbing mereka ya, agar tidak terlalu terjebak dalam kenikmatan dunia modern saat ini. Setidaknya di sana kita menjadi ladang kita sebagai orang tua ya, menjadi ladang kita untuk mewartakan Tuhan yang bangkit itu pada anak-anak, ataupun sebagai pemimpin masyarakat. Tidaknya di sana kita tampil untuk mewartakan apa yang sesungguhnya menjadi nilai yang penting
untuk kita wartakan melalui sikap dan tindakan kita sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat maupun di tempat kerja. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.